Halo semuanya, hai, ketemu lagi sama aku nih Mas Mada. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin kan ya? Amin. Oke, hari ini kita general reading. Kita mau cek energi seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu ya. Bagaimana saat ini energi dia kepada kamu? Apakah masih ada ikatan batin ataukah sudah lenyap gitu ya? Kita cek saat ini. Silahkan fokuskan pada nama yang ingin kalian tuju ya. Siapa orang yang selalu kamu sering pikirkan? Apa yang sedang dia pikirkan? Seseorang yang sudah tidak lagi berkomunikasi dengan kamu. Apakah saat ini mengingat kamu? Oke, di sini aku melihatnya dia sudah menjalin hubungan ya. Dan dia saat ini dalam keadaan ruwet, perasaan dia ruwet karena ada apa ya namanya. Oke, sebentar. Apa ya, halang, awas. Hari ini kan banyak banyak reading privat reading ya. Itu kartuku nih nggak mau keangkat terus loh, kalau dibacain siapa aja hari ini nggak mau dia. Kayaknya mesti diistirahatkan ini. Kalian masih percaya nggak dengan hal gaib seperti itu? Ya, kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi aku masih sih ya, meskipun aku nggak nguasain gitu, tapi ya ada kali ya, oh sih. Oke, energi seseorang yang saat ini sudah tidak lagi berkomunikasi dengan kamu ya, apakah dia masih terpikir kamu atau memang ada urusan lain ya saat ini, tapi orang tersebut belum pernah putus atau belum pernah mengatakan berpisah sama kamu ya, tapi tiba-tiba menghilang sudah sejak lama, sekitar 5 bulan atau 6 bulan yang lalu. Oke, kita cek saat ini sekarang seperti apa hatinya dan apa energi dia yang sedang banyak menyelimuti pikirannya ya. Ada keruwetan, ada banyak overthinking ya, rasa kegelisahan, pusing kayaknya dia itu dengan urusan anak ya. Atau mungkin kalau aku lihat di sini keluarga ya. Saat ini perasaan dia sedang tidak nyaman, sedang tidak baik, di hatinya banyak apa ya, kepedihan, keperihan. Ada kesedihan yang dia rasakan saat ini ya, ada hubungannya dengan kamu saat ini ya, ada hubungannya dengan kamu. Dia teringat sama kamu gitu ya. Oke, teringat dengan diri kamu. Di sini ada masalah memang awalnya, kenapa dia dan kamu saat ini tidak lagi berkomunikasi atau memang dia ninggalin kamu tanpa ada komunikasi, itu karena ada masalah ya, ada masalah di antara mungkin awalnya masalah kamu aja sih sendiri, tapi dia tidak mau terlibat atau dia takut terlibat gitu ya untuk menyelesaikan masalah. Pada akhirnya dia tuh kayak menghindari kamu ya, karena aku lihat di sini perasaan dia memang belum cinta, belum ada rasa cinta 100%, nggak ada ya. Itu waktu kamu punya masalah dia, kamu pikir-pikir deh, waktu kamu berpisah sama dia tuh kamu masalahnya apa? Mungkinkah kamu ada cerita sesuatu ke dia yang menyebabkan dia kayak kok tiba-tiba hilang gitu aja ya, dia nggak mau terseret dalam hal masalah yang kamu punyai. Itu bisa jadi yang pertama. Yang kedua, dia kecewa aja gitu ya, apa yang dia harapkan di kamu ternyata nggak bisa didapatkan gitu ya. Misalkan itu yang dia lihat adalah finansial ya, atau sebuah pekerjaan ya. Misalnya kamu di sini adalah orang yang dilihat dari dia sendiri, dia kenal sama kamu adalah orang yang mungkin kelihatannya levelnya tinggi ya dalam hal keuangan atau finansial, tapi ternyata kecewa gitu, hasilnya tidak seperti apa yang dia pikirkan, yang dia inginkan gitu ya. Sehingga di sana untuk bisa lepas dari kamu aja, dia mesti banyak mikir bagaimana caranya untuk bisa jauh sama kamu gitu ya, untuk bisa pergi dari kamu. Dia bingung gitu ya, dia bingung, dia sedih ya dengan keinginannya dia sebenarnya juga. Saat ini ya aku lihatnya sudah mulai terasa sepertinya kehilangan kamu atau dia meninggalkan kamu di sini, di dalam dia kesendirian ya. Dia saat ini mungkin sedang berbaring atau rebahan ya, mikirin kamu gitu ya. Ini yang saya bacakan, mungkin dia terkoneksi juga.
ya. Kalau dia tuh kayak ngerasa nyesel gitu ya, karena kamu tuh orangnya baik, bisa support dia, bisa membantu hal ya mungkin, nggak seperti apa yang dia inginkan, sesuatu yang mungkin dia targetkan ada di kamu, dia bisa dapat tapi dia nggak bisa dapat, tapi di situ dia ngambil hikmahnya sih, dia bisa tahu bahwa kamu benar-benar orang yang tulus dan juga, nggak neko-neko sih gitu ya, bisa selalu ada buat bantu dia di dalam kesulitan dan kesusahannya ya, dan apalagi kamu itu orangnya khawatiran gitu ya, jadi kamu perhatiannya tinggi sama dia, itu yang membuat dia kayak kangen, soalnya saat ini dia tidak ada, orang yang memperhatikan dia kayak gitu, justru dia yang, kebalikannya, dia yang perhatian kepada pasangannya gitu ya, tapi dia dicuekin, nggak dihargain karena memang di sini dia ada kesalahan sehingga membuat dia kayak dibales gitu ya oleh pasangannya gitu. Ya. Oke, yang tebaran ketiganya adalah memang sikap dia saat ini memang lagi dalam keadaan rumit dan susah ya terhadap pemikirannya tentang keuangan atau finansialnya dia ya. Dia seperti merasakan kegagalan, kegalauan gitu ya di dalam kehidupan dia, apalagi di dalam hubungannya dia dengan keluarganya atau dengan rumah tangganya yang membuat dia saat ini banyak melamun gitu ya. Lalu yang menyebabkan dia saat ini, apa namanya, keinget sama kamu ya itu perhatian kamu ya. Oke, karena sudah jauh nggak mungkin dan jadi dia juga kesel ya dengan keadaan yang saat ini dia alami, ingin sekali ngobrol gitu ya, bisa jalan lagi tapi di sana kayaknya sulit, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin ada kesempatan untuk bicara, kesempatan untuk berjumpa gitu ya. Di sana, mungkin kamu juga dulu sering bertengkar sama dia ya, masalah-masalah kecil ataupun banyak apa namanya, banyak kesalahpahaman antara kamu sama dia saat mengobrol gitu ya. Sebenarnya kalau memang sering ketemu juga itu bisa meredakan atau mengurangi pertengkaran-pertengkaran yang ada sama kalian ini, karena adanya LDR sih kalau kataku bilang, hubungan jarak jauh juga iya dan juga cinta segitiga juga iya ya, hanya menyebabkan banyak sekali kekacauan di dalam hubungan kalian gitu. Pada akhirnya dia kembali kepada keluarganya, tetapi di sana dia menjumpai banyak keruwetan, kerumitan, masalah terus-menerus ya, mencari perhatian pasangannya, tapi pasangannya tidak memberikan perhatian kembali kepada dia sehingga dia, saat ini mungkin dia, oke, bukan mungkin, tapi memang dia lagi sendiri berbaring ya sambil melamunkan atau teringat-ingat dengan kebaikan-kebaikanmu dan juga teringat kamu. Ya dia ingin menghubungi kamu tapi hatinya sangat sulit sekali, begitu besar gengsinya untuk bisa menghubungi kamu sehingga saat ini dia membiarkan saja pikiran dan hatinya terbayang-bayang kamu tanpa menghubungi kamu saat ini ya. Itu yang sedang terjadi saat ini di dia ya, orang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Oke, kita cek bagaimana di kartu tarotnya. Energi dia saat ini orang yang tidak lagi berkomunikasi dengan kamu ya. Seperti apa saat ini keadaan dia di tarotnya? Oke, aku melihatnya di sini memang dia sedang memikirkan tentang si pasangan sahnya ya, dia rada sedih gitu, galau. Karena apa? Dia dicuekin, dia didiemin, tidak ada perhatian, tidak dapat, apa namanya, mmm, kepedulian dari pasangannya ya. Jadi dia betul-betul kayak merasa sering disalahkan, sering dia apa namanya, dibuat sendiri gitu ya, tanpa diajak, berbagi. Intinya adalah dia itu seperti dicuekin gitu ya, tidak dapat perhatian dari pasangannya, dikarenakan mungkin dia juga di sini ada permasalahan dalam hal, mmm nafkah ya kepada keluarganya yang menyebabkan mungkin si, pasangannya ini banyak sekali kemarahan, bahkan ada, tidak terima ya dengan apa yang dia berikan kepada, pasangan sahnya gitu. Mungkin ada kesalahan yang pernah dia lakukan sehingga sampai detik ini ya, apapun yang dia berikan kepada pasangan sahnya selalu merasa tidak, apa ya, seperti tidak dihargai atau tidak mendapatkan ucapan terima kasih atau tidak ada rasa bahagia di wajah pasangannya gitu ya. Oke, kita cek lagi di sini ada Knight of Swords ya. Oke, perasaan dia sebenarnya menggebu-gebu sih saat ini ya, ingin sekali ada ketertarikan atau ada energi untuk, bisa menghubungi kamu lagi gitu ya. Tapi di sini juga dia, seperti ada
pertimbangan ya antara apakah ini baik ataukah tidak gitu ya, karena dia sendiri belum ada kestabilan di dalam keadaan dia saat ini, sehingga kalau tersambung mungkin komunikasi dengan kamu akan menambah banyak beban kembali gitu ya. Meski mungkin perasaan dia reda, tapi itu membuat dia tidak bisa membaik di dalam hal yang sedang saat ini dia alami ya. Jadi dia tuh memang lagi mengalami ketidakstabilan jiwa dan mental dia karena ada masalah-masalah pribadi dia yang tidak selesai gitu, sehingga dia kacau gitu. Kalaupun nanti dia berkomunikasi ataupun terhubung juga, itu belum tentu ada baik atau imbal balik ke dianya jadi baik, apa lebih enak, apa lebih fresh gitu. Enggak seperti itu dia memikirkannya, justru ngerasanya takut, khawatir bertambah lagi masalahnya datang ke dia. Jadi dia lebih baik diem gitu ya dengan masalah yang ada saat ini. Dia tidak ingin melakukan apapun, tidak ingin berkata apapun, tidak ingin melakukan pergerakan apapun, hanya diam ya, hanya diam sambil bagaimana caranya bisa menaklukkan semua masalah-masalah yang saat ini sedang mendera dia, yang sedang saat ini dia rasakan ya. Meskipun dia di situ sangat besar keinginannya untuk menghubungi kamu ya, selalu melihat sosmedmu, selalu juga mengecek-ngecek apapun yang mungkin kamu miliki ya di aplikasi-aplikasi manapun, itu yang membuat dia saat ini agak sedikit terobati ya, tanpa harus berkomunikasi dengan kamu. Di sini ada The Shadow Show, dia sebenarnya takut sih ya, takut dengan dirinya sendiri gitu, takut dia tidak bertanggung jawab kalau seandainya nanti kamu merespon baik sama dia. Dia takut tidak bertanggung jawab, dia takut tidak terpenuhi apa yang menjadi keinginan kamu kepada dia. Dia saat ini sudah mungkin mulai membaik keadaannya, hanya finansial dan kestabilan jiwa dia yang dengan pasangannya kurang bagus, itu sedang dia fokuskan, sedang dia beresin, sedang dia rapihkan agar kehidupan di masa depan dia bahagia dan lurus gitu. Maksudnya bisa bersih, bisa baik gitu ya. Dia membutuhkan ketenangan dan ketentraman, sebenarnya dia pusing gitu loh. Dia capek batinnya, secara lelah banget gitu. Dan dia juga khawatir kalau tersambung dengan kamu kembali, justru bukannya reda dan pulih keadaannya, justru malah nanti akan ada banyak lagi peristiwa-peristiwa yang akan dia rasakan yang dia tidak inginkan selama ini akan bermunculan kembali. Dia tidak mau hal itu terjadi, makanya dia lebih baik saat ini bersembunyi gitu ya, atau mungkin tidak mau lagi ada komunikasi dengan kamu. Oke, untuk perasaannya sendiri aku lihat di sini ada Two of Cups ya, dia selalu terkenang kamu gitu loh ya. Dia seakan-akan tuh berangan-angannya kamu adalah milik dia dan sudah menjadi pasangan sahnya ya, kamu dan dia gitu. Cuman di sini dia hanya berani dalam sebuah angan-angan saja, tidak dalam kenyataan gitu ya. Tetapi di dalam hatinya memang dia betul-betul ya cintanya memang tulus ke kamu, dan juga dia memang tidak untuk memainkan perasaannya kepada kamu, tapi situasinya beda, situasinya susah karena dia itu bukan orang sendiri gitu ya. Bukan orang yang datang dari betul-betul dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak memiliki apapun. Ternyata dia membawa masa lalu yang belum selesai dan banyak masalah yang dia tanggung, sehingga itu yang menyebabkan dia untuk tidak berkomunikasi dengan kamu dan menghindar dari kamu, meskipun dia saat ini perasaannya sayang atau ada perasaan cinta yang dalam tumbuh, yang terus bersemi, tidak pernah pupus ya. Harapan tuh selalu akan tumbuh, dan kalau mungkin kita lihat kalau dia stabil, apakah dia akan mendekati kamu kembali atau apa ya. Sebentar. Di sini ada Eight of Cups ya. Dia mau move on sih gitu ya. Dia mau spiritual dia lagi naik ya. Jadi dia mulai berpikir untuk merubah sikap dia, merubah banyak keadaan-keadaan dia mungkin yang selama ini tidak baik, tidak menghasilkan impact yang berguna atau yang memberikan dia kelebihan gitu ya, atau memberikan dia banyak keunggulan. Dia mulai ingin meninggalkan itu semua ya. Dia mulai ingin mencari kedamaian, mencari sesuatu yang sebenarnya hatinya rindukan saat ini adalah kedamaian sih. Tidak ingin ada masalah, tidak ingin terlibat sesuatu yang membuat dia mungkin sakit, tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat ya, sehingga dia memutuskan seperti ini ya, ingin move on ya, ingin berhasil di dalam kehidupannya, menggapai apa yang menjadi impiannya. Di sini ada bintang-bintang, ada rembulan. Tujuan dia adalah sebuah kedamaian, tempat yang hening ya, untuk dia bisa melanjutkan keinginannya di masa depan, agar tidak terjadi sesuatu yang buruk
dimana dulu saat dia menjalin hubungan dengan kamu penuh banyak permasalahan yang sebenarnya kamu tidak ketahui ya. Di sini ada Five of Cups, artinya ada 5 cangkir ya, dia tuh apa ya, sedih sebenarnya dia dengan keadaan ini, dia sedih, dia galau, dia bukan frustasi ya, antara mau dan tidak mau meninggalkan kamu ya, antara ingin dan tidak ingin meninggalkan kamu, tapi ini harus dilakukan gitu karena memang tidak ada perubahan, tidak ada kebaikan di dalam hubungan kalian sehingga dia memutuskan untuk memang ya udahlah gitu ya. Dilupain aja sebagai kenangan aja, mungkin nggak bisa bersama ya. Lalu di sini ada Connect of Wands yang artinya ya aku sekali lagi memang dia akan selalu memantau kamu dari kejauhan ya, mungkin dia akan menjadi orang yang apa ya, orang yang bisa membuat kamu terjaga, karena nanti walau bagaimanapun tidak terhubung atau tidak ada hubungan kembali, tapi orang ini akan selalu memantau kamu dan selalu memperlihatkan kepeduliannya untuk menjaga kamu dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh dia mungkin ya. Dia karena walau bagaimanapun dia punya rasa sayang, jadi dia tidak mau kamu sampai diapa-apain orang, jadi dia bisa fokus dari jauh untuk bisa selalu membantu kamu ya, masalah-masalah yang mungkin kamu tidak ketahui, dia bisa dari jauh mungkin bisa mendoakan kamu ya, tapi dia dengan hal seperti itu saja dia sudah sangat bahagia ya. Dia bisa ambil alih dalam kehidupan kamu, bukan untuk menjadi pasangan tetapi untuk menjadi penjaga, tapi dari jauh gitu ya. Selalu memperhatikan kamu bagaimana kamu, dia tidak ingin kamu kenapa-napa, makanya dia akan selalu seperti mendoakan kamu dari kejauhan ya. Dia merasa senang melihat kamu bahagia, dia juga sedih kalau melihat kamu dalam keadaan penderitaan. Di sini ada Queen of Swords ya. Artinya dia menginginkan kamu menjadi wanita yang tangguh, kuat, cerdas ya, tegas dalam segala hal, dalam segala urusan, supaya kamu tidak mendapatkan banyak kesusahan, mendapatkan banyak ketidakberuntungan di masa depan. Itu yang dia harapkan ya. Untuk saat ini dia menginginkan hal tersebut. Dia lebih baik kamu tidak memperdulikan dia, dia lebih baik kamu tidak lagi mengingat-ingat dia, dia lebih baik kamu benar-benar tidak mengejar dia lagi dan fokus kepada dirimu sendiri. Itu yang dia inginkan saat ini ya. Lalu di sini ada the Wheel of Fortune ya, artinya apa? Suatu saat nanti mungkin bisa ketemu ya, kalau misalkan mungkin fasenya kamu sudah rilis gitu ya, di dalam kehidupan kamu masalah kamu udah oke, dia juga sudah rilis dari masalah yang dia saat ini hadapi, mungkin semua itu akan kembali ya, tapi tidak untuk menjadi satu, mungkin hanya dipertemukan dalam suatu keadaan yang tidak sengaja dipertemukan oleh semesta, begitu ya. Oke teman-teman, zodiaknya ada Capricorn, Cancer, ada Aquarius, ada Leo, Scorpio, Cancer, Pisces, oke, ada Leo lagi, ada Aquarius dan Sagittarius. Oke, energi mana tuh yang paling tinggi ya? Leo ya, Leo dan Aquarius ya. Oke, teman-teman semuanya tetap fokus pada tujuannya, jangan sampai oleng ya, meskipun emang lagi banyak masalah di kamu tentang percintaan ya, jangan sampai menghambat karir kamu, masalah kamu yang lain tidak tertangani karena kamu terlalu fokus kepada perasaan ya. Tetap fokus ke sana, jangan sampai kamu terpuruk ya. Sukseskan perekonomianmu, sukseskan kehidupanmu saat ini ya, karirmu, agar masa depan kamu bahagia dan tercerahkan. Jangan khawatir kalau masalah soal asmara ya, semua akan berangsur-angsur membaik jika kamu dalam keadaan baik di dalam finansial dan kehidupanmu sehari-hari. Jangan percaya dengan cinta ya yang buta, karena sesungguhnya seseorang yang mencintaimu dia akan mensubsidi kamu dalam hal perhatian finansial ya, materi, semuanya dia akan perhatikan. Itu namanya cinta ya teman-teman semuanya. Cukup di sini dan terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, jauhkan dari segala bala. Jangan lupa berdoa dan aminkan, dan semoga teman-teman semua meskipun adalah orang ketiga atau siapapun Anda adalah orang baik, jangan pernah berprasangka buruk pada diri Anda sendiri. Ini dia inisial yang keluar di pembacaan kita kali ini. Oke teman-teman semuanya, selamat tinggal sampai jumpa lagi, bye bye.